Alhamdulillah semalam beliau telah mengisi acara Isra Mi'raj di Masjid Jami Al Islah Cikadu. Sekarang sepertinya Tengku Kori itu bela-belaan orang yang dimana awalnya dia benci, sekarang menjadi dia cinta. Mari kita tanya. Nih, Tengku nih, semalam gimana acaranya? Puas nggak? Alhamdulillah acara semalam Allah berikan kepuasan ya, dan berjalan dengan lancar, tidak ada satu kendala apapun gitu. Jadi kira-kira apa sih yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait yang tadi antum cerita? Ya, pertanyaannya awal mulanya, dan mereka tahu antum itu seorang alim yang pintar baca kitab kuning, yang tahu dalil. Artinya antum diketahui bahkan di kalangan para kiai ustadz ajengan, antum itu memang betul-betul santri yang belajar ngaji, yang tahu nahwu dan sorok, yang tahu kaidah, dan lain sebagainya. Ya, pertanyaannya, kenapa bisa masuk ke kelompok Imad? Nah, baik. Ini mungkin saya menjelaskannya dengan gaya saya tentunya ya. Boleh. Soal lengkap atau tidak, ya bisa dipahami sendiri ya. Yang antum ingin tanyakan kan sejarah kok saya bisa secepat membalikan telapak tangan perubahannya ya. Pada dasarnya saya ini tahdud bin ni'mah ya. Saya pencinta ahlul bait Nabi, karena itu akidah ahli sunnah wal jamaah, nggak bisa terpisahkan. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa nasabah alawi ini palsu, ya timbullah bahasa ingin tahu ya, mencari kebenaran faktual, data dan lain sebagainya. Jangan sampai yang bukan sadar Rasul menjadi sadar Rasul, apapun ceritanya, mau di masa sekarang atau masa lampau kan gitu pada dasarnya. Itulah yang memicu saya mempelajari konsep Imaduddin ya. Setelah saya pelajari, terkesan awal itu saya memang tahu ini benar Imad awalnya. Dari sebelumnya juga saya ingin membela Ba'alawi ini kan. Kemudian saya terkecoh waktu saya memberikan data kitab Abnaul Imam, dia bilang palsu. Waktu itu saya percaya saja si Imad itu. Lalu saya pertahankan hujah-hujahnya, walaupun saya tidak meneliti tesisnya Imad, tapi saya memahami narasi dia. Saya carilah kitab yang dari jalur kitab nasab benar. Ya, pada awalnya saya anggap benar. Iya, ini Imam Ubaidillah nggak ada ini, kan gitu kan. Nah, dari situlah berawal saya meyakini tesis Imad, dan saya pada prinsipnya orangnya tipenya gini loh. Saya itu tipe mencari kebenaran, selama kebenaran itu ada dan yang itu saya anggap batil, saya akan melindungi orang yang benar di tempat prinsipnya. Maka disitulah saya anggap saya berjuang untuk menyampaikan pada dasarnya bukan kebencian, tetapi kecintaan kepada ahlul bait Nabi. Nah, di situ akhirnya berawal lah debat di Benda Kerap pertama. Benda Kerap untuk memvalidasi antara keturunan Wali Songo yang Ba'alawi atau bukan. Ya, sebagaimana beredar-beredar di itu sama ya. Di situ timbullah simpatinya Imad Mogi dan semua orang yang lain kepada saya. Sehingga dari situlah awal untuk terjadinya diskusi Banten, yang kemudian Imad CS dia tidak menyetujui adanya diskusi tersebut, bahkan mau dibatalkan. Dan saya sendiri yang maksain untuk supaya tidak dibatalkan. Karena pada prinsip saya kalau udah nyap-nyap kita harus tanggung jawab. Ya kan? Jangan begitu diajak diskusi kita kagak mau. Itu bukan jiwa saya, Kiai Imad sih. Anda nggak datang terserah. Tapi yang penting saya nggak bakal bisa Anda atur, saya tidak datang. Saya datang sendiri. Nah, dari situlah dia bentuk tim, kemudian yang terjadilah diskusi di Kesultanan Banten. Nah, saya dalam diskusi itu pada prinsipnya kebenaran, bukan kebenaran. Siapapun yang mendengar yang dengan hati yang benar, mereka akan memandang saya. Saya bukan tendensius atau kebencian, ya. Nah, dalam diskusi itu semua lawan-lawan diskusi yang udah memiliki hujah itu saya pahami hujahnya dan saya ulas kembali di rumah. Nah, tapi saya terus berjuang dan kemudian banyak cerita yang intinya Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak memilih saya untuk bersama mereka utuh, gitu. Karena mereka juga takut dengan gaya saya. Pertama sekali saya sudah berantem. Karena jiwa saya enggak, ini jangan begini caranya. Ya, makanya dibentuklah PWI. PWI itu saya pendirinya, ya. Gua pendirinya. Ya. Jangan macam-macam. Berani sumpah di atas nama Al-Quran kalau gua bukan pendirinya. Ketika kejadian Tambun Selatan, si Imad mau digebukin orang, gua turun tangan di depan. Itu faktual, bukan tipu-tipu. Habis kejadian itu gua telepon Abbas untuk membentuk Laskar Sabilillahnya. Gua juga di depan. Tapi karena misi gua, kesepakatan kita dulu, ini ilmiah ya. Kalau ilmiah, habis terbentuk organisasi, datengin pesantren-pesantren, diskusikan masalah nasab ini. Itu yang mereka takut. Kenapa? Yang terdepan tetap gua. Udah dapat banyak kelemahan tesis dia, termasuk uji nyali terkait kitab Abnaul Imam dan tentang kitab Syajarah Al-Mubarakah. Karena setiap saya diskusi itu dari kalangan Ba'alawi menyerang Syajarah, ya kan? Betul kan? Ya. Nah, dari kalangan Mukimat menyerang Abnaul Imam. Ketika saya pahami dengan metodologi otak saya berpikir, berarti dua kitab ini harus ada yang rungkat dan harus ada yang menang. Kalau nggak selesai Ba'alawi ini.
Karena yang satu mengatakan kitab sajalah itu abad ke-6, ya dinafikan oleh si Imad yang abad ke-5. Sehingga ketika kitab abad ke-5 dia nafikan, maka tidak ada informasi terkait keluarga Ba'alawi dari kakek moyangnya bernama Abdullah. Itu. Paham sampai situ? Ya. Saya nggak bisa lengkap jelasin, terlalu panjang. Ya. Nah, terus boleh. Sebentar. Setelah itu saya bilang sama seorang kiai untuk membuat antitesis. Dilarang sama beliau karena kalau kamu buat itu nanti takutnya Habib-Habib yang jahat, ya, yang nakal itu naik kepala lagi gitu kan. Ya itu saya tahan, akhirnya nggak jadi. Cuman file-file itu saya simpan di komputer yang saya waktu bawa diskusi di Banten itu kan ada 2 komputer tuh, yang satu error. Nah, saya simpan di situ. Sudah, singkat cerita, ketika saya udah konsep seperti itu, saya menciptakan yang disebut manajemen konflik. Saya buat manajemen konflik itu tujuannya adalah supaya semua orang itu tahu tentang Ba'alawi. Gitu. Dengan gaya saya tentunya. Nah, disitulah saya mulai keluar video yang membuat panas semua Muhyiddin dan Ba'alawi itu. Nah, itu subhanallah merebak dan memang sampai ke masyarakat, sehingga narasi-narasi itu membuat polemik dan akhirnya saya banyak yang diserang, diancam dan semuanya. Memang itu risiko bagi saya. Nah, sehingga ketika itu saya udah nggak mau semangat lagi bicara tentang nasab ini dengan data. Kenapa? Karena tidak ada lagi lawan. Saya anggap tidak ada lagi lawan. Makanya saya selalu memakai sistem manajemen konflik, maki segala macam, ya. Tapi hati nggak demikian. Banyak ada orang yang datang ke saya tanya, Tengku gimana kalau saya serang Ba'alawi? Jangan, itu urusan gua, lu jangan ikut-ikutan. Murid saya kata gitu juga. Sebenarnya tesis iman ini rungkat, saya bilang. Tapi ada waktunya nanti, karena gua bergerak atas kudrat dan iradat Allah, bukan atas keinginan gua. Kata gua gitu. Akhirnya banyak yang tahu. Nah, alhasil satu malam saya mengirim surat Al-Fatihah kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika saya membaca Syarhul Ainiyah. Nah, itu yang membuat saya spontan berubah. Gitu. Sehingga hasil itu, saya ingat waktu 2 bulan saya pulang ke Aceh, ada ulama karismatik Aceh yang mengatakan begini, kami tidak pernah menghalangi kau untuk meneliti suatu kebenaran. Tapi jangan sampai nanti kamu di depan, ya kan? Lalu nanti orang punya data yang kuat, setelah itu kamu berdebat dan keleh, ya, kamu dikenal orang Aceh, yang malu kami semua. Ya. Itu satu. Maka berdiri sendiri, jangan nebeng sama orang dan kamu jangan ditunggangi orang. Nah, kalau kamu sudah dalamin, benar sudah jajum 100%, udah nggak mungkin dapat dikalahkan dan sudah terang-terang benderang gitu, baru kamu narasi kita. Kalau tidak, teliti dulu. Nanti kalau ketemu kebenaran Ba'alawi, maka kamu harus berubah. Itu tengiang-yang di kuping. Jadi dari wasilah Fatihah tadi itu, bahasa kiai itu masuk terus, teringat-ingat terus. Subuhnya Jumat, siang pada Jumat, di situ langsung saya ikrar, gerbak-gerbuk. Jadi seperti itu, membalikan telapak tangan, gitu. Ya, boleh saya simpulkan? Boleh. Jadi begini, saudaraku umat muslim dimanapun berada, jadi ternyata Tengku itu menurut saya pribadi, kesimpulannya, Tengku itu memang sosok orang yang kritis ilmiah. Intinya muncul Sunda teamah, di tawaran kitab Kubatur, dipelajari, langsung diamalkan secara narasi. Tuh. Mestinya itu jangan dulu. Mungkin yang belum khatam yang saya pahami itu ibarat, Ya. ibarat ilmu nasab. Jadi ketika ada kata-kata di situ kan kitab sahih nasab sahih itu kan adanya catatan ulama ahli nasab yang mausukah. Itu dulunya kita memahami, kita kesannya benar-benar ahli nasab. Jadi kita mentaki gini-gini, padahal yang dimaksud itu kita orang yang membahis, ya. Itu kita harus melihat kitab nasab ulama ahli nasabah. Ketika ulama ahli nasabah mengakui nasab seseorang, itu sudah cukup menjadi syarat bahwa nasab itu sahih. Nah, itu yang di situ saya belum sempurna pada masa itu memahami kaidah ilmu nasab. Berarti antum setuju? Anda mengatakan bahwa antum itu sedang proses mutolaah lalu terburu-buru ceramah. Setuju? Istilah itu hanya istilah. Bisa. Jadi kesimpulan yang saya dapati, saudaraku sekalian, Tengku Qori itu pada masanya itu, beliau itu karena orangnya itu adalah kritis dan memang ilmiah, terus mutolaah, karena orang yang ilmiah itu selalu ingin mencari tahu dan mencari kebenaran sesuai dengan pengetahuan. Nah, seperti orang yang sedang mutolaah, belum sampai mutolaahnya, langsung tergesa-gesa terburu-buru ceramah. Nah, itu menurut saya pribadi terburu-buru mutolaah langsung ke ceramah. Nah, saya tambah lagi. Jadi terburu-buru untuk langsung ceramah itu ada misi di otak saya. Saya selalu menantang orang berdebat. Karena saya pernah
saya mendapatkan pengetahuan itu banyak dari berdebat. Kan sebelum masalah nasab itu masalah fikih, aliran Betul. Syiah, apa semua Wahabi apalagi. Kenapa? Perdebatan itu bagi saya ziyadatul ilmi. Bagus. Bertambahnya pengetahuan yang kita belum tahu, jadi kita bisa mengetahui. Maka saya memancing narasi, kiai mana, ayo debat sama saya, kalahin saya, gitu kan. Bagus. Musyawarah itu memang Nah, harus diper. Karena ketika saya berdebat sama orang banyak, itu walaupun saya menentang keras, ya saya nggak mau kalah. Kalau orang Aceh itu jangankan kalah, seri aja nggak mau. Ya. Itu prinsip. Ya. Tetapi jangan salah, di balik itu saya memahami natijah lawan. Jadi apa yang dipahami oleh lawan, itu saya rekam di otak saya. Saya ulas kembali dari kitab itu, saya pahami lagi. Gitu loh. Nah, jadi beberapa lawan-lawan yang ada seperti kalau di TikTok di Ibnu Khodi, ya hampir salah suara berada. Terus Hakim, Gopur, ya kan, termasuk Rumel, Gus Wapi juga berlanjut. Nah, ketika sudah seperti itu, gue harus punya data kitab sejaman ini untuk merungkat. Saya telitilah Abnaul Imam. Setelah saya teliti Abnaul Imam, di situ gue kena tipu, karena saya punya kitab ilmu tahqiq. Nah, saya pelajari kitab syarat ilmu tahqiq. Ternyata Abnaul Imam itu tambahan-tambahan yang dimaksud itu bukan tambahan yang dapat menghancurkan naskah asli. Ya. Gitu loh. Selama tambahan itu tidak menghancurkan naskah asli, itu masih musukah, masih diterima. Update namanya. Update ya. Kalau update nggak apa-apa. Kalau tahrif itu yang salah. Ya. Oke, stop, sebentar. Nah, setelah itu saya harus punya bandingan untuk menghancurkan kitab Abnaul Imam. Apa? Kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Untuk menjadi bandingan kitab As-Syajarah Al-Mubarakah itu rungkat, Abnaul Imam unggul. Dalam perdebatan, setiap perdebatan itu selalu yang membela kitab Abnaul Imam narasinya kemuhtamalan pada perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarah ke Syiah. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi Sunni, maka dianggap tidak mungkin seorang Sunni ngagulin Syiah, kan gitu kan? Bagi saya itu muhtamal tidak kuat. Saya harus cari jalan lain untuk menemukan ketidakakuratan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Saya buka ulang itu muka di tahqiq. Saya buka ulang, di situ Iman gak bakal bisa menjawab. Siapa yang bernama Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Ternyata kitab itu tidak pernah dibuat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, melainkan yang lebih besar, kemungkinan besar Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Itu, tuan-tuan. Nah, setelah itu tahqiq, di situ saya teriak, gua akan bikin antitesis. Tapi sebelum saya bernarasi itu, saya belum menyerah. Setelah saya keluarkan, menemukan itu, setelah Samberi membaca kitab Syarhul Ainiyah, dan saya mempelajari lagi kitab Al-Ghaibah Imam At-Tusi. Ingat, kalau pakai kitab Al-Ghaibah Imam At-Tusi memverifikasi Ahmad bin Isa ada di Madinah, rungkat sama saya hari ini. Tambah rungkat. Saya punya datanya. Bukan yang dimaksud Ahmad bin Isa Al-Alawi itu adalah Al-Abah atau An-Nafat atau Al-Muhajir. Bukan. Lain orang. Walaupun sama-sama juriyat daripada Imam Ja'far Shadiq. Anak cucu daripada Imam Ali Al-Uraidi. Oke? Belum. Udah. Setelah itu, saya pernah mengeluarkan satu hadis. Siapapun yang pernah debat. Ba'alawi sudah dibatalkan oleh Nabi Muhammad. Bapak pernah dengar itu? Dengan hadis Al-Arabu kulluha Bani Ismail illa arba'u kabail. Bangsa Arab semua keturunan Bani Ismail, terkecuali 4 kabilah: As-Sulaf, Auza, Hadramaut, wa Thaqif, dan kabilah Thaqif. Ternyata saya banyak ketipu itu orang. Itu banyak ketipu. Bahkan LBM Malang itu sampai mengatakan berarti Ba'alawi itu pembohong gitu kan. Itu gara-gara kitab Ghaibah sama hadis itu. Oh, kata Hadramaut, Ba'alawi Hadramaut, Nabi dari Hadramaut gitu. Ternyata Hadramaut itu kabilah anak cucunya orang yang namanya Hadramaut, yang nama Hadramaut itu diambil dari nama dia. Jelas? Ya, jelas. Subhanallah, itu gua. Udah, itu semua data itu udah sama gue. Jadi narasi-narasi mukimat itu semua dari gua. Ya, mereka makanya kalau gua naik nggak bisa diskusi, paling gua dicaci. Nah, itu rumusan apa, kaidah ilmu nasab segala macam itu banyak dari saya. Al-Kafil Muntakhab itu dari gue itu. Terus Al-Ifadah dari Ana itu. Di mana waktu debat di Sultan Banten Ma'alimul Ansab yang mengatakan syarat semua ada itu semua saya. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Saya sering pernah dulu mengatakan, siapa yang mengkaji nasabah Alawi mesti akan tidak percaya Pak Alawi, kan? Iya kan? Iya. Itu adalah satu bentuk pengetahuan saya pada masa itu. Karena kita meneliti jalur nasab aja. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita teliti ibarat ilmu ansab dan kategori tentang isbatun nasab, ya, Pak Alawi nasabnya mutawatir riwayat. Hanya infisal riwayat 1 abad. Dari abad ke-5 ada, abad ke-6 nggak ada, abad 7 masuk ke 8 itu baru muncul. Dan itu sampai abad ke-15 tidak ada yang menentang. Ya. Maka Imad hari ini harus menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Tolong tunjukkan ulama abad 7 Hijri dan abad 8 Hijri yang mengatakan anna nasabah Alawi nasabun batilun. Ada. Mereka mengolah ubid. Itu sudah saya dapatkan kaidahnya. Ya, maka aku kata lengkap. Dan insya Allah antitesis saya tinggal 3 makalah lagi. Semua 10 makalah. 3 makalah lagi yang saya sedang kupas Sajarah Al-Mubarakah. Yang sudah saya kupas tentang ubid. Nah, insya Allah mulai teman-teman semua yang Pak Alawi ya dan yang Muhibbin, doakan saya biar panjang umur. Amin, amin. Terus antitesis ini marilah kita pelajari bersama. Lalu insya Allah ini adalah senjata pemusnah masal mukimai. Jelas kira-kira? Jelas. Ini satu lagi Tengku, kira-kira begini. Jadi apakah kepulangan Tengku ke jalan yang lurus itu disebabkan karena ditinggalkan oleh mereka, atau karena memang secara naluri dan secara penelitian yang sifatnya Tengku itu kritis, jalan sendiri atau gimana? Itu alasannya gimana? Kalau itu lengkap, gitu artinya kalau ini saya kan bicara jujur apa adanya ya? Ya harus jujur. Nah, iya, Al-Kadhib laisa bi ummati. Ya, orang pendusta bukan umat Nabi. Mohon maaf nih, paham ke pertanyaan saya? Paham. Nah, jadi kepulangan Tengku ke jalan yang lurus itu apakah karena ditinggalkan mereka? Menentang iman itu ilmiah. Ilmiah, bukan karena ditinggalkan. Bukan. Bukan karena sakit hati. Bukan. Bukan karena dikecewakan. Bukan. Bukan karena tidak diberi uang. Bukan. Alhamdulillah. Apa yang gue punya? Ya ini pertanyaan enggak pantas nggak layak nggak? Layak orang nanya mah. Iya. Iya kan? Cuman sekarang kalau gue nyari duit, apa yang gue milikin setelah dukung iman? Tunjukin ke publik. Iya, sekarang apa yang gue milikin? Iman dapat Alphard. Iya kan? Endingnya itu mobil butut. Boro-boro itu mobil gue dewek dulu. Iya kan? Lamborghini. Iya. Iya kan? Apa yang gue dapat? Pengajian yang gue memang lagi hancur kok. Orang takut ngundang gue lagi. Ya, itu pikir pakai otak. Gue berjalan sesuai dengan analisa gue. Maaf, guru gue sendiri nggak bakal berani juga. Guru gue yang gue belajar sama dia nggak berani ngatur gue, karena gue melakukan perintah dengan cara berpikir gue. Apalagi sama mereka. Jadi gini, guru gue berpikir, ini Tengku, gue larang pasti berantem sama gue, hilang berkat ilmunya. Pasti guru gue sayang sama gue, jangan sampai hilang berkat ilmunya kan. Tapi antum kalau anak larang pasti antum nurut. Nggak bisa makan sesuatu yang bisa meracuni tubuh. Itu bukan apa namanya, ya, bukan perintah. Ya. Jadi intinya yang saya sampaikan paham ya. Ya, paham. Maknanya ya, bahwa kembalinya saya ke dalam kebenaran itu bukan unsur-unsur yang bermacam-macam, murni karena ilmiah. Ya. Bukti murni karena ilmiah, tandanya cuma satu. Ya, tanda cuma satu. Ketika gue berbalik kepada kebenaran, gue mampu memberikan data. Beda sama orang berbalik kepada jalan Mbak Alawi, kebenaran nasab Alawi, bukan jalan Mbak Alawi ini, kebenaran nasabnya, ya, tapi dia tidak punya argumen apapun. Itu berarti kudu dipertanyakan. Banyak-banyak. Ya, nah, udah. Saudaraku sekalian, umat muslim dimanapun berada, alhasil saya dapat simpulkan secara pribadi, ternyata Tengku Khori ini kembalinya kepada jalan yang lurus bukan karena sebab ditinggalkan mereka, bukan karena sebab dikecewakan oleh mereka, bukan karena sebab mereka tidak membayar, bukan karena sebab tidak ada yang membayar, bukan karena sebab tidak ada yang menggaji. Akhir kalam dari Tengku Khori, silakan. Baik, akhir kalam saya nggak panjang-panjang. Wahai saudaraku dimanapun kau berada, ya, kalau kalian sudah terkecoh dengan imat, pertimbangkan kembali. Ingat, pertimbangkan kembali tesis dia, pahami sesuai dengan kaidah. Ya. Yang kedua, kalau kalian melihat saya mati-matian membela tesis imat, lalu saya kembali ke jalan benarnya nasabah Alawi, ya, harusnya akal kalian berpikir, dan saya mampu memberikan data antitesisnya, itu harus berpikir, wow, ini Tengku ini sudah seperti ini. Jangan sampai kalian nanti terjebak kepada limbah kefasikan. Maka berhati-hatilah. Dan ini saya tutup dengan kalimat kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi